Perkenalkan, nama saya Cucu Tisna Sutisna. Saya mengajar di SMPN 2 Cisayong. Berikut adalah video pembelajaran tentang coding dan KKA sebagai tugas pada pelatihan coding dan KKA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Sehat semua kan? Selamat. Ya, terima kasih. Sekarang kita ketemu lagi dengan mata pelajaran coding dan KKA atau kecerdasan artifisial. Ya, sudah paham? Atau baru tahu sekarang? Baru tahu. Tahu ya? Udah, nanti kita jelaskan apa itu KKA, kecerdasan artifisial. Ini semuanya ada? Tidak. Apa yang kita ada? Indonesia. Delis? Kenapa? Sakit? Yaspi. SD kenapa SD? Yaspi. Kurang Pak. Kurang. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa dulu oleh KM-nya, ketua muridnya. Silakan. Cepat. Belajar. Bentar ya. Nah, itu kita akan membahas tentang itu. Apa itu? AI. Dan apa itu AI? AI. Kita sering menggunakan, kalian pernah menggunakan? Apa yang kalian pernah gunakan? Dalam hal apa? Contohnya? Tahu AI itu apa? Atau kepanjangannya apa? Tahu? Atau baru mengenal sekarang? Udah lama, cuman sudah menggunakan, cuman apa yang dimaksud AI itu belum tahu gitu. Ya, kalian sudah menggunakan dalam kegiatan sehari-hari kan? Itu pernah ini kalian membuat atau menggunakan map? Kalau cari apa selok misalkan, ya lokasi kita di mana nih? Atau kalian pernah mencari sesuatu di internet dengan Google menggunakan voice? Pernah nggak? Misalkan kalau kalian ngetik mencari sesuatu di Google, diketik gitu kan? Nah ini kan ada yang pakai suara kan? Kalian tinggal bicara apa yang kalian maksud, kemudian muncul. Nah itu sama menggunakan AI. Jadi AI itu apa? Nanti kita bahas. Oh ya, sebelum kita menginjak ke pembelajaran, ini ada permainan tebak kata katanya. Apakah kamu masih semangat? Aku akan mengajak kalian bermain tebak kata. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Apakah kalian sudah siap? Siap. Konsentrasi ya. Nah ini soal yang pertama. Tebak aku.
Ada gambar apa itu? Benda, kemudian ada gambar Tanda tangan. Tanda tangan. siapa? Angkat tangan, siapa yang mau jawab? Tanda tangan. Tendangan. Eh? Tanda tangan. Siapa yang jawab? Satu orang, siapa? Ngacu. Satu Tarik. orang. Ya? Kamu? Siapa? Ada tidak? Stop. Yang keras, yang keras. Udah, kamu apa? Siapa namanya? Aris, silakan Aris. Apa Aris? Ya, kamu apa? Siapa namanya? Deris. Daris. Daris, silakan Daris. Dan tendangan. Ada yang lain? Tidak ada? Kita coba lihat jawabannya apa. Ya, oke. Ayo, tepuk tangan buat Deris. Konsentrasi ya, kalian konsentrasi. Selanjutnya, ini. Silakan. Ada gambar, 3 gambar. Ini ada 3 gambar. Ya. Silakan angkat tangan kalau yang bisa angkat tangan. Nah, Aris, stop, ya. Apa? Hah? Apa? Pelangi, ada yang lain? Pelampung, pelangi, terus ada yang lain? Lampu. Udah? Tidak ada? Udah? Kita cari jawabannya. Nah, apa namanya? Hah? Kasih tepuk tangan buat Kasya. Jadi ada gambar pensil, silnya dicoret gitu kan. Ada lampu, punya dicoret. Terus ada apa? Parfum gitu kan? Parfum, itu wangi parfum. Selanjutnya ada lagi nggak? Nah ini 4 gambar, makin banyak gambarnya. Ada gambar apa? Nomor 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Silakan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ada? Mancanegara. Mancanegara kan tadi baca. Hah? 5 itu kan Pancasila, tadi ada 5 sila. Pahamnya? Itu bahasa Sanskerta Pancasila. Atau dasa dharma. Dasa itu 10, berarti ada 10 poin. Ya, udah. Udah siap sekarang belajar ke materi. Tidak. Semuanya tidak? Udah, yang terakhir sulit ya. Ya udah, terima kasih. Nah ini kembali ke Nai. Ya. Ada yang namanya Nai? Ada yang namanya Nai? Tidak ada. Apa itu AI? Nah ini poin pembelajaran. Silakan kalian tulis dulu ini. Tulis di buku. Nomor 1 jelaskan apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya. Nomor 1. Kemudian nomor 2, berikan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Kelihatan tidak? Silau. Atau kurang jelas?
Nomor 3, jelaskan manfaat dan kekhawatiran seputar AI. Manfaatnya dan kekhawatirannya. Itu nomor 3. Sudah? Belum? Jadi nanti yang akan kita bahas ini ada 3 poin, ada 3 pertanyaan. Silakan kalian tanyakan. Kamu min berapa? Kamu harusnya di sana mana? Ya? Udah? Yang satu jelaskan apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian yang kedua berikan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga jelaskan manfaat dan kekhawatiran seputar AI. Sudah ya? Belum? Simpan dulu jawaban pertanyaan ini, simpan dulu ya. Silakan simpan. Nah nanti sambil kita menjelaskan ada jawabannya di situ. Jadi kalian ingat-ingat ya. Kalian nanti apa yang dijelaskan kalian ingat-ingat dan kemudian jawab ya nanti. Tapi sekarang simpan dulu itu pertanyaannya. Sekarang kita lihat dulu penjelasannya. Sudah ya? Sudah ditulisnya? Ya. Nah ini apa kepanjangan dari AI? Pikirkan berpasangan atau bagikan, silakan tanya ke teman kalian sebangku. Ada yang tahu tidak? Ada? AI itu apa kepanjangannya? Ya, silakan. Angkat tangan yang bisa angkat tangan. Ada tidak? AI, kepanjangan AI. Kalian tiap kali menggunakan AI, ya. Tapi apa itu AI kepanjangannya? Kalian yang bermain game itu pasti menggunakan AI. Game. Mau FR, mau apa FR, ya. Jadi apa kepanjangan AI? AI adalah artificial intelligence. Jadi kecerdasan artificial, kecerdasan buatan. Kalian yang suka menggambar ada di komputer. Jadi perkembangan komputer sekarang sudah makin canggih. Jadi AI itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas-tugas dalam hidup. Biasanya membutuhkan kecerdasan. Kalian kan bertanya ke Google, nanya apapun, atau kalian pernah menggunakan ChatGPT? Atau kalian pernah menggunakan Meta di WA? Pernah? Atau Meta di Facebook? Pernah? Itu adalah kecerdasan. Jadi kalian bertanya apapun dijawab. Ya. Selanjutnya, nah ini sejarahnya, sejarah AI. Pertama kali diteliti pada tahun 1950. Kemudian pada tahun 1960 para ilmuwan mengajarkan komputer cara meniru pengambilan keputusan manusia menggunakan algoritma. Kalau algoritma ya perintah. Nanti kita di buku paket ada materi tentang algoritma. Nanti kita bahas selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita bahas tentang algoritma.
tentang penggunaan AI. Bisa di sosial media. Nah, sosial media itu apa? Pernah kalian menggunakan sosial media? Apa? Apa yang pertama apa? TikTok, terus IG, terus Facebook, terus YouTube, terus banyak sosial media. Ya, silakan kalian gunakan sosial media, tapi sesuai kapasitas kalian. AI juga, ChatGPT misalkan, kalian mau nanya apapun, silakan bisa dijawab. Cuma tidak semua bisa diartikan atau bisa divisualkan, bisa dimunculkan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dimunculkan, bukan misalkan tentang kekerasan, misalkan tentang ras, gitu kan, tentang pornografi itu tidak dimunculkan. Yang belum bisa menjawab mungkin mereka, ya, tapi tidak bisa dimunculkan. Kemudian yang kedua ada self driving car. Jadi supir otomatis, ya. Jadi mobil itu perlu dipikiran sendiri dan silakan biarkan jalan sendiri, diprogram di mana berhenti, di mana harus berjalan, jalannya kemana yang harus ditempuh. Kemudian online advertising atau apa? Iklan online. Ya. Banyak kalau di TikTok iklan itu ya. Iklan online itu di TikTok membuat sendiri dan berdasar. Kemudian selanjutnya entertainment, hiburan. Banyaknya hiburan menggunakan layout film-film dari Messi misalnya, film-film yang menggunakan teknik canggih, ya, film-film apa, semacam tokoh ya, tokoh, itu menggunakan teknik-teknik canggih dalam membuat film. Bahkan kan aslinya tidak seperti itu, tapi kalau sudah menjadi film, sudah di edit pakai AI gitu kan, sudah lebih bagus. Dan udah ini. Nah ini selanjutnya apa? Manfaat AI ini. Lebih sedikit kesalahan manusia, dia lebih sedikit daripada manusia, mungkin itu kesalahannya. Membuat keputusan cepat kalau internetnya bagus, kalau internetnya jelek ya loading. Kemudian dapat menangani banyak informasi. Dia mau menanyakan apapun ada di AI, di internet bisa menjawab. Banyak aplikasi, termasuk di sana ada layanan kesehatan, keuangan, dan pertanian. Kalian jangan terlalu percaya 100%, ya. Percaya 100% terhadap AI, terhadap ChatGPT, terhadap Meta, misalnya. Karena itu yang namanya mesin tetap ada kesalahan. Udah. Manusia dengan AI. Ya. Sudah kita lanjut, bisa dipahami ini kekurangan dan kelebihannya. The end, not the ended. The end juga apa? Selesai. Sudah selesai seperti itu. Paham tidak? Jadi tadi yang 3 jawaban itu ada jawabannya sudah.
Ya, bisa menjawab berarti kalian ya. Berarti ada nah ini ada video seperti itu. Video siapa dong? Video apa? Seorang siswa laki-laki sedang berbicara di depan kelas. Pria atau AI? Pria atau AI? Siapa yang real? Siapa yang AI? Ada yang AI? Siapa yang AI? Seorang? Ya, nah, duaan. Nah, jadi seperti itu. Kita kadang-kadang tertipu ya. Karena saking teknologi AI itu saking bagusnya seperti itu. Ya, ini adalah tadi saya membuat ini waktu mau ke sini pakai AI gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kalian juga tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang AI. Ya, itu saking canggihnya AI seperti itu. Paham ya? Nah, jadi kalian bisa menggunakan teknologi AI itu sebaik mungkin sesuai kapasitas kalian. Silakan gunakan teknologi tersebut, tapi manfaatkan untuk pembelajaran. Mencari informasi tentang, misalkan kalian mau mencari tentang informasi tentang informatika. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar algoritma. Silakan cari nanti di AI, tanyakan ke AI apa itu algoritma. Ya, seperti apa, fungsinya untuk apa. Ada ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada. Tentang berpikir komputasional. Ya. Apa itu berpikir komputasional? Di sana ada definisi berpikir komputasional. Tidak kelihatan ya? Terlalu kecil. Terlalu besar. Jadi berpikir komputasional itu berpikir proses mental yang pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang terkecil. Jadi masalah-masalah yang besar menjadi yang kecil. Jadi pakai komputasional. Ada tadinya ribet, esek itu matematik pakai komputer. Jadi komponen utamanya apa? Mencakup apa? Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian pengembangan algoritma. Nah, nanti kita akan belajar itu. Dekomposisi itu apa, pengenalan pola itu seperti apa, algoritma itu seperti apa. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perencanaan perjalanan misalnya, pengelolaan waktu, kemudian pengambilan keputusan. Misalkan kalian gini, kalau mau berangkat dari rumah ke sekolah, kan, harusnya kalian punya urutan. Pertama, bangun. Sudah bangun, ke WC, wudhu, ya, misalkan bangun jam 4:30, wudhu, kemudian sholat,
Sudah sholat, kemudian mandi, ya. Nah, sesudah mandi kemudian balik pakai baju sekolah, baru makan, sarapan pagi. Sesudah sarapan, lalu kita berangkat ke sekolah. Nah, itu adalah urutan-urutan seperti itu. Itu adalah berpikir konvensional, berdasarkan algoritma. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di minggu depan. Ya, ada pertanyaan sekarang? Tidak ada? Tidak ada. Jadi untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjut minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih ya atas kerjasamanya kalian dan saya ucapkan